perlu nggak sih, kan tadi katanya itu perlu partai politik itu harus mendidik ke masyarakat juga tentang politiknya. Perlu nggak sih ada satu wadah membinai tentang politik itu sendiri ketika ada hari-hanya pesta demokrasi tersebut beberapa tahun sebelum pesta demokrasi tersebut? Oke, sebagaimana kalau misalkan Prabowo dengan Jokowi disandingkan. Ada ya, kita tahu lah ada cebong, ada kampret. Untuk menyatukan dua kubu ini kan harus ada harus ada yang kedua keanggotaan juga atau keberadaan dari partai itu juga harus diperhitungkan. Mungkin partai umat ini di Nusa Tenggara Timur itu tidak memenuhi ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi sekarang untuk podcast tentang podcast ya. Sekarang saya sudah bersama Agi dari jurusan Ilmu Politik di Universitas Siliwangi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Mistu. Kemana salam Sunda? Alhamdulillah. Cuma keribut ya lah, Murin. Biasa anak kuliahan. Mohon anak kuliahan. Upami apa sih terus kalau sama ini sebenarnya sih kedengaran bukan kedengaran sih. Naon? Sepengetahuan saya tuh Ya. dari yang saya dengar tuh katanya ini ketua di mana gitu, ketua ya. Kebetulan alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman untuk menakodai Ormada, jadi organisasi mahasiswa daerah wilayah Tasikmalaya. Jadi semua mahasiswa Kuningan yang kuliah di Tasik itu ada himpunan mahasiswa Kuningan Tasik Resik gitu. Jadi saya dipercaya untuk jadi ketuanya sama teman-teman. Kenapa sih Kak pengen jadi ketuanya gitu? Apa sih yang didapat dari Kakak jadi ketuanya? Oke. Sebetulnya saya jadi ketua pun itu kesepakatan bersama. Jadi nggak kayak di organisasi lain mungkin yang siapa yang mau nyalonin, enggak. Sebelumnya juga saya di wilayah kampusnya, di Ormada wilayah kampus itu juga sama, hasil ngobrol bareng-bareng. Kemudian lanjut di himpunan mahasiswa Kuningan Tasiknya pun sama gitu. Jadi atas kehendak bareng-bareng saya pun dalam menjalankan organisasi Ormada ini juga mengandalkannya ya kemauan teman-teman lah, bareng-bareng gitu. Tadi apa yang didapat, mungkin ini yang penting relasi sih, apalagi terutama relasi untuk daerah ya. Kita kan kuliah di wilayah luar Kuningan, jadi gimana caranya supaya nanti setelah lulus di Kuningan ini kita ada tempat lah. Makanya lewat organisasi mahasiswa daerah ini dibangunlah relasi gitu ya. Kedepannya insya Allah ada manfaatnya setelah berkuliah gitu. Tapi ada korelasinya juga nggak sama jurusan yang dipilih sekarang untuk ikutan ketua-ketua gitu? Ada, kalau misalkan korelasi ada ya, karena saya juga di ilmu politik, jadi sedikit banyaknya saya belajar tentang bagaimana mengelola organisasi, baik itu tingkat skala kecil maupun skala besar itu dipelajari lah, kira-kira gitu ya. Ilmu dari kelas ya saya aplikasikan di organisasi tentang bagaimana manage teman-teman, terus problem solvingnya ketika ada permasalahan, bagaimana saya mengelola permasalahan. Itu untuk teori saya ambil dari ruang kelas. Nah, kan nyambungnya ke politik sekarang. Lalu kenapa si ini milih jurusan ilmu politik itu? Kenapa enggak ilmu hukum? Sebenarnya jawabannya mau jawaban idealis atau rasional nih. Kalau jawaban idealis ya politik itu kan apa ya, naluri manusia. Jadi kalau misalkan saat ini banyak orang beranggapan bahwa politik itu berkaitan dengan partai, dengan kekuasaan, itu enggak juga. Politik itu the art of impossible, artinya politik itu seni. Apa yang tidak mungkin kita jadikan mungkin gitu. Nah, bagi saya politik itu cara hidup manusia gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu ada sosiologi, itu kan mempelajari bagaimana fenomena sosial, terus antropologi, perilaku manusianya, antropologi. Nah, kalau ilmu politik ya lebih general gitu. Kami mempelajari juga ada antropologi politiknya, sosiologi politiknya gitu. Terus kenapa nggak ilmu hukum? Kebetulan memang dulu saya waktu awal pengen masuk kuliah
Jadi sebetulnya kalau jawaban realistisnya, dulu tuh waktu SMA saya minatnya tuh di sosiologi atau antropologi. Nah karena nggak dapet di sosiologi dan antropologi, ya alternatif lainnya yang politik gitu. Dan ya masih bersinggungan lah. Hukum pun kami ada pembahasan terkait dengan hukum. Gitu. Oh, nggak ada perbedaannya berarti ilmu hukum, ilmu politik. Kalau perbedaan signifikan mungkin ada ya. Kalau ilmu hukum kan itu memang berbicara berkaitan dengan hukum, baik sejarah ataupun pelaksanaannya. Kalau ilmu politik lebih general. Jadi semua cabang keilmuan itu kita mempelajari kayak, pokoknya keilmuan terkait dengan humaniora kami mempelajari. Hukum juga kami ada gitu. Itu cuma pengantar lah, cuma pengantar. Nggak menjadi fokus. Kalau anak-anak ilmu hukum kan mungkin mempelajarinya KUHP, terus perdata dan sebagainya. Kami cuma secara umumnya aja bagaimana negara ini mengelola hukum, kayak gitu sih, berkaitan dengan lembaga-lembaga negara lain, kayak gitu aja. Tapi menurut A sendiri nih, kan udah di semester akhir lah Iya. tentang ilmu politik, tentang perpolitikan di Indonesia. Katanya itu kan politik di Indonesia itu terlalu keruh lah gitu. Menurut A gimana? Kalau terlalu keruh, gimana ya? Politik itu kan nggak ada yang bersih, nggak ada yang kotor sebetulnya. Setuju sih. Politik itu nggak ada yang bersih, nggak ada yang kotor. Jadi kalau kita berbicara ini politiknya nggak sehat nih, nggak bersih. Lah, tolak ukurnya apa dulu gitu kan? Toh juga politik kan berbicara bagaimana kita untuk mencapai suatu keinginan. Ya apapun itu caranya kita lakukan gitu lah, kira-kira. Lalu bagaimana dengan politik di Indonesia? Ini memang uh, menjadi topik diskusi kami juga di kelas dan di lingkungan sama teman-teman kampus. Kalau balik lagi tadi, politik itu kan nggak ada yang bersih, nggak ada yang kotor kan. Tapi kembali lagi dengan norma yang berlaku di Indonesia. Jadi politik itu sebetulnya mengikuti apa yang menjadi norma dan etikanya dari suatu lingkungan. Kalau misalnya berbicara keruh, mungkin saya melihat bahwasanya beberapa tahun terakhir karena adanya fenomena pilpres, ya sedikit tercederai lah, atau sedikit ada warna gitu kan. Kalau tercederai mungkin terlalu kasar. Ya saya bilang sedikit ada warna gitu politik di Indonesia beberapa tahun terakhir, khususnya beberapa tahun terakhir. Karena memang Indonesia ini kan dinamis. Dari dulu kita lihat dari awal kemerdekaan, para pendiri bangsa ini kita itu bingung gitu kan, berdiskusi ini Indonesia mau ke arah mana sih, apakah mau menjadi negara yang liberal, apa mau menjadi negara yang komunis dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ya itu yang menentukan Indonesia pada saat ini. Ya kalau misalkan disebut keruh, ya itu bagian dari dinamika lah gitu kira-kira. Nah, apalagi kan sekarang itu musimnya Masih mau bentar lagi lah penting. gitu. Tapi untuk sekarang tuh masih ada tuh politik yang bisa dibilang keruh dan politik tidak bersih lah. Itu dengan tadi kan tadinya nggak bisa, tadinya itu kan nggak bisa ditolak ukurnya atau ukurnya apa. Tapi ada masyarakat yang membuat tolak ukur itu sendiri, misalnya kayak money politik atau politik apa sih yang hitam, gerak hitam, black campaign kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk ke dalam budaya ataupun sudah menjadi habit di Indonesia sendiri? Jadi gini, politik dari dulu di Indonesia, khususnya di Indonesia itu mengalami pencairan, encer. Jadi politik sekarang itu encer karena apa? Ketika dulu pendiri bangsa kita terdahulu kayak Bung Karno, Syahrir, Hatta dan sebagainya itu berbicara itu terkait dengan Indonesia kedepannya mau seperti apa. Jadi ada ruang diskusi di sana. Indonesia mau dibawa seperti apa dan Indonesia mau bagaimana, itu berkaitan dengan ideologi. Lalu kenapa bisa dikatakan cair? Karena orientasi politik saat ini hanya untuk kekuasaan, artinya personal. Misalkan saya pengen nyalonin bupati, ya itu kepentingan untuk kepentingan saya sendiri, bukan berbicara kepentingan umum. Nah itu yang dikatakan cair. Lalu gimana dengan money politik, black campaign dan sebagainya? Apakah itu menjadi budaya ataupun bukan? Kalau disebut budaya juga enggak ya, karena budaya itu kan nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat. Cuman memang ini menjadi fenomena
Yang pertama terkait dengan money politik, kan itu kebutuhan. Artinya ada pasarnya gitu loh. Masyarakat menghendaki itu. Saya kadang sama teman-teman suka berdiskusi, ini nggak bisa nih money politik nih, gitu kan? Gimana caranya calon pemimpin atau orang yang mencalonkan di suatu kontestasi politik itu berbicaranya bukan berbicara material, tapi berbicara ide. Tapi kan masyarakat menghendaki. Sekarang gini, punten, banyak masyarakat yang misalkan saya ingin memilih, tapi lihat siapa yang kasih uang paling besar. Nah itu artinya pasarnya pun ada. Kalau teman-teman ekonomi mungkin tahu prinsip teori terkait dengan pasar itu. Ada penawaran, ada permintaan. Nah itu yang memang diminta oleh masyarakat. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Memang ada degradasi, ada pergeseran makna. Itu tadi dulu masyarakat itu berbicara bagaimana sih Indonesia ke depannya gitu kan. Sekarang ya apa yang menjadi kebutuhan instan itu yang menjadi permintaan kan. Kadang juga ada yang kontrak, oke Pak silakan Bapak mau nyalonin butuh suara berapa gitu kan. Saya punya basis suara tapi saya minta ini. Nah itu saya rasa juga menjadi PR buat politisi di kita khususnya di Indonesia dan Kuningan untuk mendidik masyarakat itu yang baik-baik lah. Karena salah satu fungsi dari partai politik itu pendidikan politik untuk masyarakat. Artinya semua harus berani, mau itu dari calonnya ataupun dari partai politiknya harus berani untuk adalah kita sajikan kontestasi politik itu yang ideal gitu, yang menarik. Bagaimana kita berbicara ide, jangan kita datang misalkan mau apa silakan saya punya uang sekian. Itu juga kan yang menjadi daya tawar bagi masyarakat. Akhirnya ya masyarakat mau nggak mau menjadikan itu suatu kebutuhan kayak gitulah kira-kira. Paling kan sekarang itu tadi udah disebut musim politik lah. Bentar lagi kan musim politik, terus KPU juga sekarang udah ada buka PPK kemarin, PPS juga. Nah untuk perlu nggak sih, kan tadi katanya itu perlu partai politik itu harus mendidik ke masyarakat juga tentang politiknya. Perlu nggak sih ada satu wadah membinai tentang politik itu sendiri ketika ada hari-hanya pesta demokrasi tersebut beberapa tahun sebelum pesta demokrasi tersebut? Oke. Jadi gini, yang kayak rame-rame sekarang lah ya, banyak yang calon-calon presiden udah safari, ya. Salah satu lah, ada yang udah safari sana sini. Itu memang jadi perdebatan elit-elit kita di pusat bahwasanya ini tanggal mainnya aja belum diketuk kan, gongnya aja belum dimulai, tapi kok udah mulai kampanye gitu kan. Nah itu sebetulnya fungsi daripada KPU itu menyusun roadmap atau jadwal, semua harus terjadwal. Lalu bagaimana untuk menghindari atau meminimalisir pelanggaran itu ada Bawaslu. Nah perlu nggak ada wadah independen ya untuk mengawasi sebelum ini waktu rangkaian pemilu dimulai juga itu masih debatable gitu kan. Kita ini memerlukan apa enggak ya, balik lagi itu harus ada kepatuhan dari partai politiknya, karena partai politik harus patuh dengan ketentuan KPU dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau misalkan dimulainya nanti tanggal atau bulan Desember misalnya, harus mulai bulan Desember lah gitu kan. Ini memang ada beberapa orang yang relawan, mungkin saya sebutnya relawan, dan koalisi juga ada yang udah lempar-lempar narasi siapa yang menjadi presiden dan sebagainya. Ini juga akan menjadi kerugian karena apa? Yang seharusnya contoh lah, saya sebut aja contoh kayak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan yang notabene masih menjadi pejabat publik. Ketika itu dinarasikan, Ganjar ini cocok jadi presiden, nanti relawannya ngusung, itu nggak baik juga. Karena apa? Itu akan mengganggu fokus Ganjar itu tersendiri untuk mengurus daerahnya. Jadi ya saya rasa sih harus tetap pada alurnya, harus tetap pada realnya. Kayak misalkan Pilpres, berkaitan dengan Pilpres, Presiden Jokowi kan masih ada waktu ya sampai 2024, kurang lebih 2 tahun lagi ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya. Tapi ini udah berbicara capres-capresan. Nah ini fenomena disebutnya lame duck gitu. Jadi
Presiden Jokowi masih menjabat tapi udah tidak dipercaya gitu. Udah Seakan-akan kayak dikuliti, gitu kan, karena masing-masing partai udah mengusung calonnya masing-masing gitu kan. Jadi ya saya rasa sih harusnya semua harus taat ya, berbicara elektabilitas betul perlu, tapi juga ada yang lebih penting gitu. Tapi yang lebih penting adalah kapabilitas. Berbicara elektabilitas ketenaran, pamor mungkin bisa ditempuh dari sekarang. Coba juga kita harus menghormati pejabat-pejabat yang ada. Presiden Jokowi masih ngejabat, gubernur juga masih ngejabat gitu. Saya rasa KPU menyusun timeline itu udah tepat gitu. Tinggal bagaimana kita selaku mungkin lembaga di dalamnya yang menjadi kontestan harus taat gitu aja sih sebetulnya. tapi kan di tengah ramainya tadi tuh kampanye tentang si ini bagus jadi presiden, udah mengusungkan jadi presiden, Pak Ganjar bagus jadi presiden, tetapi seandainya Pak Jokowi membuat gitu, Pak Jokowi 3 periode, itu bagaimana tanggapan Anda? Ini unik juga, menarik terkait dengan 3 periode karena beberapa waktu lalu kan sempat ramai ya demo. Jadi saya salah satu jadi sebenarnya saya juga mengikuti pergerakan mahasiswa isu-isunya terkhusus di Kuningan. Saya salah satu orang yang tidak tertarik dengan isu 3 periode. Kenapa? Yang pertama saya tahu itu isu dihembuskan bukan dari dalam istana. Dulu yang waktu awal kali menghembuskan isu meniupkan isu 3 periode itu salah satu pengamat politik Muhammad Kodari, karena dia ingin kayak ya kalau pengamat nggak bebas kan, pengamat dia mereka siapa dan dengan siapa itu bebas. Jadi Muhammad Kodari ini dia merekayasa bagaimana kalau misalkan Prabowo dengan Jokowi disandingkan. Karena ya kita tahu lah ada cebong ada kampret. Untuk menyatukan dua kubu ini kan harus ada alternatif. Nah, Muhammad Kodari pengamat politik ini dia bilang ini kayaknya bagus nih kalau misalkan Jokowi dengan Prabowo untuk menghilangkan dua kubu di masyarakat yang sudah terpolarisasi semenjak Pilpres 2014 dan 2011 gitu kan. Dan itu masuk di TV. Saya tahu salah satu di TV One waktu itulah. Muhammad Kodari udah pakai baju kaos Jokowi Prabowo gitu kan. Dan dia melemparkan ya bisa aja gitu 3 periode dengan diadakannya amandemen. Gitu. Tapi ya saya meyakini itu narasi yang liar aja gitu. Itu bakal menguap dengan sendirinya. Terus sekarang juga mahasiswa ataupun unsur masyarakat, ya masyarakat lah secara umum menyalahkan ini lahirnya itu keluarnya narasi ini tuh dari istana, padahal enggak. Itu dari pengamat sendiri gitu. Lalu gimana dengan yang lain-lainnya ya? Itu mungkin kepentingan untuk menaikkan elektabilitas gitu kan ya. Itu yang saya rasa juga harus menjadi masyarakat harus cermat lah melihat isu. Ini benar nggak sih 3 periode gitu kan. Atau juga di amandemen udah cukup untuk 2 periode. Kita harus belajar dari sejarah. Iya. Kita masih ingat mungkin ya, walaupun saya tidak mengalami mungkin ya. Orde Baru. Pada saat Orde Baru kan gitu, karena ya gampang dengan mudah mengotak-atik konstitusi. Akhirnya ya yang menjadi penguasa keenakan. Nah, saya rasa juga ya untuk 3 periode ini nggak akan terjadi lah. Mustahil terjadi. Kalaupun ada langkah untuk amandemen, saya rasa wakil-wakil kita di DPR RI juga udah pakem gitu kan, tidak akan merubah untuk 3 periode gitu. Berarti agak susah ya untuk masuk jadi ke presidenan gitu, untuk jadi anggota legislatif, untuk jadi masuk ke partai sendiri gitu. Soalnya itu semua udah diatur, kayak misalkan sekarang mau jadi presiden kan, itu ada presidensial threshold. Jadi jadi kan kalau mencalonkan presiden harus dari partai yang mencalonkan presiden itu harus memenuhi presidensial threshold, minimal 20 kursi keterisian di DPR RI. Makanya bagaimana dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan itu? Dibentuklah koalisi. Mungkin sekarang kan ada koalisi Indonesia Bersatu, KIB, ada
koalisi Nasdem dan sebagai Nasdem, PKS dengan Demokrat itu juga untuk memenuhi ketentuan presidensial threshold itu. Kalau misalkan sudah memenuhi kuota kursi di parlemen di DPR RI sudah melebihi 20% ya, itu bisa untuk mencalonkan sebagai presidennya. Kan sekarang kan PDI yang ada beban karena keterisian anggota dewan DPR RI itu sudah memenuhi dari presidensial threshold lah, kira-kira begitu. Yang enggak sulit juga untuk DPR RI juga sama. Itu kan bagaimana berbicara apa ya, kita dengan masyarakat seperti apa. Kalau misalkan sulit, kalau untuk prosedurnya enggak sih, semua udah ada. Mau itu tingkat daerah, DPRD, provinsi maupun nasional pusat, semua sudah diatur. Kalau mungkin bagaimana berbicara ini aja sih, ongkos. Yang mahal itu di ongkos. Nah ini juga menjadi kendala kami ini pemuda yang ingin terjun masuk ke politik di dalam pemerintahan. Agak sulit juga karena berbicara dengan ongkos itu tadi. Gitu. Saya dengar juga sekarang kepala desa ya udah ratusan juta gitu kan yang dikeluarkan. Apalagi sepasang anggota dewan. Itu juga jadi hambatan sih. Kalau berita yang terakhir itu ikutin nggak yang berita Partai Umat yang katanya susah masuk itu? Iya. Itu kemarin-kemarin ya beberapa minggu belakang. Sempat hangat Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual KPU. Ya, kenapa itu Pak? Jadi gini, KPU itu ada berdasarkan undang-undangnya, undang-undang tentang partai politik. Jadi semua diatur bagaimana syarat mendirikan partai politik. Itu jadi memang semua daerah itu semua tingkatan dari mulai daerah, provinsi sampai pusat itu ada kepengurusan pertama. Yang kedua, keanggotaan juga atau keberadaan dari partai itu juga harus diperhitungkan. Mungkin Partai Umat ini di Nusa Tenggara Timur itu tidak memenuhi ketentuan, tidak memenuhi syarat, akhirnya dinyatakan tidak lolos. Tapi kabar terbaru juga akhirnya lolos karena sama KPU dikasih kesempatan untuk ini 2 kali lah, verifikasi 2 kali, akhirnya ya diberi kesempatan dan lolos. Bawaslu juga sempat ambil bagian untuk mediasi antara Partai Umat dengan KPU. Nah itulah fungsinya daripada Bawaslu untuk mengawasi kayak gitulah kira-kira. Tapi partai politik itu dananya dari mana sih? Kok bisa ada gitu loh? Kalau yang saya tahu itu kalau yang biasanya yang bisa jadi DPR presiden, biasanya mereka menyumbangkan gajinya untuk ke partai gitu uangnya. Apa itu benar? Ya, jadi ada iuran anggota, ada juga dana dari APBD dan APBN. Ya, karena kan partai politik ini memang lembaga yang memang dinaungi di bawah undang-undang. Jadi memang kalau misalkan berbicara tadi sumber anggaran, yang pertama itu dari iuran anggota. Ketentuan besarnya saya nggak tahu ya. Mungkin berbeda-beda tiap anggota atau tiap tahapan dan tiap partai itu mungkin berbeda. Lalu yang lainnya ada hibah dari pemerintah. Kalau misalkan DPR partai politik tingkat pusat, pengurus pusat mungkin dari APBN. Itu untuk daerah mungkin dari APBD kayak gitulah. Ya, pemerintah juga menghidupi artinya mengurus gitu sama partai politik, nggak dibiarin itu aja. Itulah kira-kira. Tapi kalau tadi nyambung ke Partai Umat lagi, Partai Umat kan sempat itu minta galang dana untuk ini. Itu etis enggak sih atau kok rakyat diikutkan gitu? Kalian kan yang harusnya melayani rakyat gitu. Etis, karena apa? Partai kan menjadi sebuah wadah bagi masyarakat sesuai dengan ideologi yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat. Setiap partai punya basis masyarakat tersendiri. Contoh PDI mungkin biasa disebut partai Jawa Cilik karena basis masyarakatnya itu orang-orang kecil gitu kan. Mungkin Partai Umat, berbicara Partai Umat yang saya lihat mungkin basis masyarakatnya orang-orang yang religius, dan itu nggak jadi salah. Karena seperti gini aja lah, seperti kita berorganisasi, kita meyakini organisasi ini bagian daripada hidup kita, bagian daripada apa yang kita pikirkan, kita setujui.
wah saya dukung nih partai ini gitu kan, saya dukung nih organisasi ini karena visi misinya jelas sesuai dengan apa yang saya inginkan, pasti itu akan memberikan apa ya wakaf waktunya, mewakafkan waktu apa, memberikan sebagian hartanya, dan itu nggak jadi soal juga. Atau juga menjadi pelayan juga, itu mungkin kalau ketika sudah di kursi parlemen. Tapi ketika tidak di kursi parlemen, justru memang harusnya partai ini menyatu, melebur dengan masyarakat, melebur dengan rakyat lah, kira-kira begitu. Karena dulu sebelum Orde Baru, pada saat Orde Lama itu kan partai-partai kan berdiri berdasarkan ideologi. Partai Nasionalis Indonesia untuk orang-orang nasionalis, Partai Masyumi untuk orang-orang religius. Dulu masih ada Partai Komunis untuk orang-orang yang percaya komunis, gitu kan. Jadi partai ini menjadi wadah, betul-betul menjadi wadah, dan harusnya sampai sekarang pun seperti itu. Seperti misalkan penyerapan aspirasi itu harusnya tidak terbatas oleh agenda reses anggota dewan. Tapi bagaimana caranya anggota partai-partai ini, anggota partai ataupun orang-orang partai ini bisa menyerap aspirasinya tanpa ada halangan waktu, tanpa ada ketentuan hari. Apa yang menjadi keresahan masyarakat diinventarisir oleh partai lalu disampaikan ke perwakilannya di DPR gitu, ya gitulah. Jadi ya saya menurut saya sih ya fair-fair aja, nggak jadi soal. Kalau misalnya ada orang yang meyakini bahwasanya Partai Umat itu sejalan dengan pemikirannya, ya silakan aja, kayak itulah gitu. Ada rencana nggak mau masuk partai politik gitu nanti? Untuk nanti ya itu masih bingung juga sih, karena sekarang masih saya masih paciur di skripsi, di tugas akhir. Ya kalau berbicara nanti kemungkinan iya, ya masih 50% lah. Kalaupun masuk juga kayaknya saya harus banyak mempertimbangkan partai mana nih gitu kan, partai mana yang harus masuk kan gitu. Karena berbicara peluang, bagi saya tidak semata soal gagasan dan ide, tapi berbicara peluang juga. Dan saya kira-kira ada nggak peluang di partai ini gitu kan? Ya sama kayak kita lah masuk organisasi. Ini kita ada peluang nggak sih masuk organisasi ini? Apakah karir kita akan bagus atau cuma jadi ya simpatisan aja gitu. Berarti itulah yang disebut tadi, politik itu keruh nggak keruh lah gitu. Betul, keruh nggak keruh ya, tergantung perspektif. Iya. Pola pandang kita. Mungkin ada pesan ini nggak Kak? Terakhir lah, mungkin pesan untuk partai politik maupun perpolitikan di Indonesia sendiri. Oke, secara umum di Indonesia, mungkin secara khusus di Kuningan, saya lebih menyoroti kepada bagaimana politisi kita itu bersikap dalam menghadapi kontestasi politik. Itu tadi kita bahas di awal bahwasannya ya kita harus merubah cara kita dalam berpolitik, bukan lagi menawarkan barang materi, bukan lagi soal materi, tapi soal gagasan dan ide. Ini yang menjadi ketertarikan saya. Bagaimana saya membayangkan kayaknya bagus banget gitu kalau misalkan calon anggota dewan, calon bupati, calon kepala daerah itu sebelum pemilu itu dihadapkan dengan adu gagasan, dihadapkan dengan ide-ide mereka ini soal Indonesia ke depannya seperti apa. Saya sangat menyayangkan ketika ya seperti kemarin beberapa wakil rakyat kita dan kepala daerah kita berkonflik. Itu juga bukan hal yang bagus, karena ya balik lagi ya harusnya menyuguhkan masyarakat harus disuguhkan dengan ide, dengan gagasan. Bagaimana sih misalkan saya mengelola pemerintah ini, saya mengelola Kuningan ini seperti apa gitu kan. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada potensi, ada hambatan ya kan. Lalu bagaimana berbicara ke depannya seperti apa. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi pegangan untuk calon-calon pemimpin kita, untuk orang-orang politik kita. Udahlah, hindari politik identitas gitu kan, hindari money politik. Itu juga yang akan ujung-ujungnya akan merugikan. Atau juga populasi kita ini kan Bang Uda nggak sedikit ya, cukup mendominasi di dalam pemilihan. Yang memberikan hak suara itu cukup banyak, ya itu dari kalangan kita. Lalu ya kedepannya juga
kita akan mengelola pemerintah gitu ya, gitu lah. Dikasih pendidikan, masyarakat dikasih pendidikan politik yang baik-baik gitu kan, jangan disuguhkan dengan konflik-konflik, coba berikan dengan suguhan gagasan, ide. Kenapa kita nggak bisa seperti pendahulu kita dulu, kayak Syahrir, Hatta, Bung Karno dan sebagainya? Mereka punya gagasan sendiri-sendiri gitu kan. Mereka berbicara itu ya untuk masa depan Indonesia gitu kan. Begitupun untuk Kuningan ini kan ya daerah yang memang kecil, cuman saya ada ketertarikan dengan Kuningan karena yaitu tadi iklim perpolitikannya hidup bagaimana? penuh dengan dinamika gitu kan. Kepala daerah konflik dengan anggota dewan, kepala daerah konflik dengan kepala dinas. Nah, itu bahkan pemimpin dan wakilnya pun ada konflik. Nah, itu yang menurut saya hidup dan dinamis. Nah, ini Kuningan juga menjadi salah satu media belajar saya dalam mengamati perpolitikan. Partai ini seperti ini, partai ini seperti ini kan. Itu menjadi ciri khas masing-masing. Saya yakin lah setiap partai mempunyai pakemnya masing-masing, mempunyai pemikirannya masing-masing. Nah, itu yang kita suguhkan. Jadi jangan sekarang masyarakat diberikan dengan isu-isu yang kabar-kabar burung, misalkan ya kayak dulu kan ada cebong kampret. Nah, itu malah memberikan gesekan di masyarakat. Saya bisa bilang demokrasi kita itu di Indonesia itu mahal harganya. Kenapa mahal? Karena setiap kita berpolitik pasti ada yang dikorbankan. Dulu misalkan waktu Jakarta ada orang meninggal nggak mau disolatin karena beda pilihan, gitu kan. Ada lagi ya kayak gitulah, kayak gitu. Artinya sudah lepas itu dari rasa humanisnya. Justru harusnya karena kita berada di sebuah negara demokrasi, humanis itu diletakkan paling atas, gitu kan. Kemanusiaan itu berada di atas segalanya dibandingkan dengan kepentingan. Nah, ketika berbicara itu ya balik lagi, sepatutnya kita manusia, apakah memang tepat kita menyingkirkan aspek-aspek humanis untuk hal-hal yang bersifatnya sementara ya, karena kepentingan dan kekuasaan lah, kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir lah nih, pertanyaan cepat, harus jawab cepat lah. Ini mending masuk terjun ke politik atau langsung terjun menjadi seorang pegawai negeri sipil kerja di pemerintahan? Kalau berbicara idealis saya, ya lebih enak kayaknya ke partai politik. Gitu. Karena setidaknya saya bisa menyalurkan apa yang menjadi ketertarikan dan hobi saya. Gitu, kira-kira. Oke, begitu mungkin segitu aja ya. Siap. Untuk podcast kali ini kita juga tahu bahwasannya politik itu dibalik keruh dan keruhnya itu tergantung perspektifnya gitu. Betul. Dimana ada cahaya ada kegelapan juga seperti itu, dan juga masyarakat juga seenggaknya harus mulai introspeksi diri untuk belajar mengenai politik sendiri, tidak hanya mengandalkan dari partai politiknya sendiri. Di samping partai politiknya sendiri yang memiliki kewajiban untuk sosialisasi politik lah kepada masyarakat, seperti itu. Mungkin itu saja. Makasih sudah datang di podcast kali ini ya. Iya. Sukses terus dan sehat selalu ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.